ada seorang tokoh, kemudian dia berbicara bahwa mu'allaf itu, orang yang mu'allaf adalah orang-orang bodoh, kata dia. Kata seorang tokoh ini. Tokoh ini mengatakan bahwa mu'allaf itu adalah orang-orang bodoh. Para mu'allaf itu orang-orang bodoh, kata dia. Nah, jadi saya kira perlu kita mencari tahu tentang hal ini. Benarkah demikian seperti apa yang dia katakan bahwa para mu'allaf itu adalah orang-orang yang bodoh? Nah, saya mencari tahu. Akhirnya setelah saya mencari tahu, ternyata mu'allaf itu cerdas-cerdas. Salah satu bukti bahwa mu'allaf itu adalah orang yang sangat cerdas sekali adalah saya menemukan bahwa kata mu'allaf 100% Yesus itu manusia bukan Tuhan. 100% Yesus itu manusia bukan Tuhan. Setelah saya telusuri, ya tentunya mu'allaf ini pandangannya melalui pandangan dari segi akal sehat atau juga dari bukti-bukti yang orisinal, yang nyata melalui ayat-ayat yang ada di dalam Bible sendiri dan juga dari pandangan Islam. Sehingga mu'allaf ini memberi kesimpulan bahwa Yesus itu 100% manusia, bukan Tuhan. Dan makanya saya di bawahnya ini menyertakan kata-kata, kata siapa mu'allaf bodoh? Yaitu karena ada ungkapan dari tokoh di luar Islam, entah ini diakibatkan karena banyak mu'allaf, atau ada hal-hal lain yang diinginkan oleh tokoh ini. Tapi yang jelas, seandainya dia adalah tokoh yang profesional, yang apa namanya ya, yang bijak, tentunya bukan seperti itu, tapi dibuktikan dengan dalil-dalil, argumen-argumen yang kuat. Seharusnya seperti itu, bukan menghujat mu'allaf ini bodoh apa dan lain sebagainya, bukan begitu seharusnya. Seharusnya. Nah, yang saya temukan di sini bisa kita lihat mu'allaf yang cerdas ini, kenapa dia mengatakan bahwa 100% Yesus manusia bukan Tuhan? Mu'allaf ini berlandaskan kepada Matius 1:16. Matius 1:16 di Alkitab, di Bible, bisa dilihat di Matius 1 nomor 16. Ya mungkin ini mirip dengan ayat kalau di dalam Al-Quran ya. Dikatakan bahwa inilah silsilah Yesus Kristus katanya. Isi dari ayat di dalam Bible ini dikatakan inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakkan Ishak, Ishak memperanakkan Yakub, Yakub memperanakkan Yehuda dan saudara-saudaranya dan sebagainya. Yakub memperanakkan Yusuf, suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Nah, ini disebutkan di dalam Matius 1 nomor 16. Kemudian si mu'allaf ini menjelaskan, apa kata dia? Sebenarnya silsilah Yesus, Nabi Isa, dalam kurung, hanya bisa dinisbatkan kepada ibunya Maryam. Karena kelahiran beliau, kata mu'allaf ini, tidak melalui hubungan biologis. Maka lebih pantas disebut Yesus Isa bin Maryam. Bukannya Isa Yesus bin Yusuf.
karena ia dilahirkan oleh manusia. Maka Yesus adalah 100% manusia dan bukan Tuhan. Nah, dia melihat dari sisi ininya. Dan dia tidak hanya mengutip dan menjelaskan seperti ini, tapi juga dia menjelaskan tentang poin-poinnya. Dan nanti kita perlu menjelaskan satu persatu dari poin-poin yang disampaikan oleh mu'alaf ini. Lalu selanjutnya kata mu'alaf, yang namanya Tuhan atau Allah mustahil bersilsilah, mustahil memiliki nasab. Kalau memiliki nasab, katanya ini, mustahil memiliki silsilah. Dia tidak berawal dan tidak berakhir. Kalau Tuhan, harusnya dia tidak memiliki awal dan tidak memiliki batas akhir, kata mu'allaf ini. Maka kesimpulannya adalah sebagai berikut. Setiap yang memiliki nasab atau silsilah, pasti dia bukan Tuhan. Jadi yang memiliki nasab, maka dia pasti bukan Tuhan. Yesus jelas bernasab, bersilsilah. Berarti Yesus bukan Tuhan, kata dia. Kata mu'alaf ini. Dan nanti kita per poin kita jelaskan dengan baik ini nanti. Kemudian mu'alaf ini tidak hanya ngambil kesimpulan melalui isi di dalam Bible. Tapi dia juga menyebutkan melalui ayat Al-Quran. Di dalam Al-Quran yang dia katakan dalam Quran surah ke-57 Al-Hadid ayat 3 dijelaskan sebagai berikut. Dia mengutip ayat ini. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah Allah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin. Dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Quran surah 57 Al-Hadid ayat 3. Oke, kita selesaikan terlebih dahulu ini semua. Nanti kita akan kaji perkataan mu'allaf yang cerdas ini. Yang dimaksud dengan yang awal ialah yang telah ada sebelum segala sesuatu ada. Yang akhir ialah yang tetap ada setelah segala sesuatu musnah. Yang zahir ialah yang nyata adanya karena banyak bukti-buktinya, dan yang batin ialah yang tak dapat digambarkan hikmat zatnya oleh akal. Ayat tersebut menjelaskan hanya Allah saja yang tidak berawal dan tidak berakhir. Sementara Yesus atau Nabi Isa dalam kurung berawal dan berakhir. Berawal dari kelahirannya dan berakhir dengan kematiannya. Setiap yang berawal dan berakhir pasti bukan Tuhan. Yesus berawal dan berakhir, berarti Yesus bukan Tuhan. Nah, ini adalah kesimpulan yang cerdas saya kira dari mu'allaf ini. Kenapa? Dia bisa membedakan mana Tuhan, mana yang bukan. Tentunya mu'allaf ini akan memandang dari pandangan Islam. Kalau kita perhatikan, kita harus menggunakan akal sehat dan juga harus menggunakan bukti-bukti yang nyata melalui ayat-ayat Al-Quran atau di dalam Bible sendiri. Jadi, kenapa saya bilang bahwa mu'allaf ini adalah cerdas? Seandainya dia adalah orang yang tidak paham, dia hanya akan asal pindah agama. Tapi ternyata mu'allaf ini tidak. Dia sudah berlandaskan kepada isi di dalam Bible sendiri dan juga isi yang ada di dalam Al-Quran. Oke, kita ingat-ingat kembali kata mu'allaf di poin pertama ketika menjelaskan tentang Bible tadi. Kata mu'allaf, setiap yang bernasab, setiap yang ada silsilahnya, setiap yang berketurunan, maka itu adalah pasti bukan Tuhan.
Dan begitulah jelas bahwa Yesus bersilsilah. Yesus jelas orang tuanya, jelas ibunya. Jadi karena Yesus itu jelas ibunya, jelas orang tuanya, maka ia bukan Tuhan. Kenapa demikian? Karena yang butuh kepada yang lain, ini jelas tidak bisa disebut Tuhan. Kalau Tuhan, pasti tidak butuh kepada yang lain. Kalau masih butuh kepada yang lain, berarti bukan Tuhan. Kok bisa demikian? Iya, kan di sini dikatakan bahwa Yesus bersilsilah, yaitu punya ibu, punya ayah, sekalipun bukan ayah biologisnya katanya. Nah, kalau punya ibu, berarti dia butuh kepada ibunya. Butuh bagaimana? Butuh rahim untuk ditempatinya dalam perutnya. Ini yang pertama. Ini berarti butuh kepada yang, karena Yesus prosesnya dilahirkan, maka dia butuh untuk dilahirkan. Artinya butuh kepada yang melahirkan. Yang melahirkan siapa? Ibunya. Ibunya Sayyidah Maryam. Jadi karena Sayyidah Maryam adalah yang melahirkan, atau Bunda Maria katanya kalau disebut orang yang mengimani Bible. Jadi dari hal ini saja sudah jelas bahwa Yesus bukan Tuhan. Karena kalau Tuhan pasti tidak butuh kepada yang lain. Dikatakan tidak butuh kepada yang lain, kalau Yesus butuh dilahirkan, ini kan berarti butuh kepada yang lain, butuh kepada ibunya, di saat ada di dalam rahim, di saat ada di dalam rahim, itu butuh energi juga di dalam tubuhnya. Kalau ibunya lemah, bayinya akan ikut lemah. Kalau ibunya kurang asupan makan, minuman, dan lain sebagainya, atau gizi dan lain sebagainya, maka ibunya juga demikian. Artinya apa? Hidupnya Yesus bergantung kepada ibunya di saat di dalam kandungan. Seandainya ibunya tega, dia minum racun ibunya, mati juga semuanya. Apakah kemudian dengan begitu kemudian seandainya ibunya minum racun, kan mati semuanya. Antara ibu dengan anaknya. Nah, ini jelas tidak layak disebut Tuhan. Dalam hal ini, tidak layak disebut Tuhan dalam hal ini. Jadi kan makanya, ini dalam Bible-nya sendiri. Isi dalam Bible-nya sendiri. Kemudian, mu'alaf ini ya, saya pikir memang cerdas. Karena bisa menemukan pemahaman yang seperti ini. Seandainya dia tidak cerdas, mungkin asal-asalan. Hanya karena mencintai seorang muslim, kemudian dia jadi mu'alaf. Hanya karena dia melihat sesuatu yang yang bukan berlandaskan kepada hasil temuannya, hasil ininya, kemudian tiba-tiba masuk Islam seperti itu. Jadi cerdas, saya kira. Cerdas banget ini, cerdas banget. Kenapa? Karena bisa membedakan antara ciptaan dengan Tuhan. Karena kalau Tuhan, jelas tidak butuh kepada yang lain. Oke, kita lanjutkan, saudaraku. Dia mengutip isi Al-Quran tadi. Dia mengutip isi Al-Quran. Di dalam Al-Quran dikatakan huwal awwal. Huwal awwal. Huwal awwal ini yang artinya apa? Kalau kita artikan ini huwal awwal, kalau dalam bahasa Arabnya ay labtida'a li wujudihi. Ini saya langsung kutip isi ayatnya karena saya tahu sedikit banyak saya sudah paham tentang ini karena yang jelas sudah belajar tentang hal ini. Kalau Bible saya nggak tahu tafsirnya Bible itu kitab apa dan lain sebagainya, tidak paham. Tapi yang jelas ini adalah sebuah kecerdasan dari si mu'allaf ini. Karena dia tahu bahwa yang ada tanpa permulaan itu hanya Allah.
Huwal awwal, ay labtida'a liwujudihi. Yang dimaksud dengan al-awwal, dia yang awal, Allah yang awal, adalah labtida'a liwujudihi. Artinya Allah tidak memiliki permulaan. Ketika dikatakan tidak memiliki permulaan, itu artinya Allah tidak pernah tidak ada. Sedangkan Yesus atau yang disebut Nabi Isa, kata si mu'allaf ini, pernah tidak ada. Kapan pernah tidak ada? Ya sebelum masuk kandungan ibunya, sebelum bahkan sebelum ada ibunya kan nggak ada. Ketika ada ibunya masih ada, sebelum mengandung kan belum juga ada. Jadi masa sesuatu yang pernah tidak ada kemudian menjadi ada dijadikan Tuhan. Ini kan tidak apa namanya ya, secara akal tidak bisa menerima. Kenapa? Karena yang pernah tidak ada itu ciptaan. Kalau Tuhan tidak pernah tidak ada. Artinya mau ada atau tidak ada ciptaannya, Allah tetap ada. Tapi ini Yesus jelas pernah tidak ada. Artinya berawal dari tidak ada menjadi ada, maka jelas bukan Tuhan. Tutup pintu. Maka jelas bukan Tuhan. Kan makanya di sini kan wah cerdas sekali saya kira. Kalau Yesus itu kan jelas ada permulaannya tadi, yaitu permulaannya kapan? Ya, sebelum dilahirkan oleh ibunya, sebelum dikandung oleh ibunya, dan bahkan lebih dahulu ibunya. Kalau mikir yang lebih dulu ibunya, itu kan yang lebih layak disebut Tuhan juga ibunya. Tapi masalahnya ibunya juga punya ibu, punya orang tua. Yang lebih layak untuk disebut Tuhan, yang lebih dulu. Justru kedua orang tuanya. Kedua orang tuanya Sayyidah Maryam dengan ayahnya itu. Dengan Imron. Harusnya. Nah setelah itu, dua-duanya lagi ayahnya Sayyidah Maryam atau Bunda Maria katanya itu, yang punya kedua orang tua, masih yang lebih layak adalah kakeknya. Kenapa? Lebih dulu kakeknya. Begitupun seterusnya nggak akan pernah selesai. Sampai Nabi Adam. Nanti kemudian apakah akan menuhankan Nabi Adam sebagai manusia pertama? Ini kan makin aneh jadinya saudaraku. Nah ini kecerdasan mu'alaf kalau kita kaji ya dari isinya ya. Tentu yang jelas saya akan memandang dari pandangan Islam dan akal sehat. Secara akal seperti itu saudaraku. Kemudian berikutnya, ini isi kandungan dari ayat ini. Wal akhir. Tadi dikatakan huwal awwal wal akhir. Di dalam surah Al-Hadid ayat 3 ini. Wal akhir artinya la nihayatalah. Kalau dia Tuhan, pasti dia tidak memiliki batas akhir. Ini saya kira cerdas banget mu'alaf ini. Kok bisa ketemu dengan ayat ini gitu. Kalau nggak cerdas gimana cara nyarinya gitu. Dari saking cerdasnya dia ketemu dengan ayat ini. Dan ayat ini kemudian artinya, jelas banget ini. Secara Arabnya, saya ngambil dari teks Arabnya, wal akhir yang dimaksud itu la nihayatalah. Tidak memiliki puncak, di akhirnya nggak ada batasnya. Tidak ada ujungnya kalau Tuhan. Awalnya nggak ada, akhirnya nggak ada. Ya tengahnya juga nggak ada, semuanya nggak ada. Artinya adanya Tuhan tidak disebabkan oleh apapun. Tapi kalau ciptaan, ya ada sebabnya semua. Seluruh ciptaan Tuhan baru ada setelah diciptakan. Sebelum diciptakan, ya nggak ada. Nggak layak disebut Tuhan kalau kayak gitu. Apalagi misalnya patung ya, mohon maaf ini, patung nggak bisa disebut Tuhan. Kenapa? Pernah tidak ada. Sebelum dibuat oleh pembuatnya. Gitu. Ini kan nggak bisa semuanya nyambung ke situ saudaraku. Bintang nggak bisa disembah. Kenapa? Karena bintang ada setelah diciptakan oleh Allah. Nggak bisa. Matahari apalagi yang kemudian dianggap bahwa bahwa ada anggapan dari orang yang tidak memahami, tidak belajar dengan baik, kemudian dikatakan bahwa
Nabi Ibrahim pernah bingung tentang Tuhannya, padahal tidak. Padahal tidak. Itu Nabi Ibrahim sedang ingin membuktikan kepada ayahnya atau pamannya atau kamakol bahwa matahari, bintang, bulan itu bukan Tuhan. Kenapa? Karena tenggelam. Iya, tenggelam, muncul, tenggelam, muncul, tenggelam. Kok ada Tuhan yang muncul, tenggelam, muncul, tenggelam? Gimana itu? Itu. Yang muncul terus yang mana? Iya kan seperti itu. Sedangkan keadaan dunia ya memang seperti itu. Dari tidak ada menjadi ada. Asalnya nggak ada, jadi ada. Ya akhirnya apa? Kita bisa ngambil kesimpulan bahwa selain Allah, tidak ada yang layak disebut Tuhan. Cahaya. Cahaya sebelum diciptakan oleh Allah, oleh Tuhan, ya nggak ada. Kalau nggak ada berarti kita kemudian menyembah cahaya. Ya salah. Karena cahaya ciptaan Tuhan. Lalu apalagi masih yang dibingungkan saudaraku? Ini cerdas sekali nih mu'alaf nih. Masya Allah, Masya Allah. Saya kagum dengan mu'alaf yang seperti ini nih. Kan makanya kalau misalnya belajarnya yang masih kurang mapan, ayo tingkatkan belajarnya wahai para mu'alaf. Saudaraku, kalian adalah eh, apa namanya saudaraku seiman, sekeyakinan. Tapi kalian yang belum, kalian juga saudaraku sebangsa setanah air. Seperti itu. Saudaraku sebangsa setanah air, sekalipun bukan sekeyakinan. Artinya apa? Jangan membangun kebencian kepada saudaranya, sesama sebangsa setanah air. Seperti itu. Sekalipun kita berbeda keyakinan saudaraku, jangan gunakan hujatan untuk dijadikan alasan membenarkan agama yang kalian bawa saudaraku. Jangan begitu. Kita buktikan dengan argumen, kita buktikan dengan dalil, kita buktikan dengan akal sehat. Seperti itu aja. Tidak usah menghujat. Karena saya melihat ini, saya menyampaikan ini gara-garanya ada tokoh di luar Islam yang kemudian mengatakan mu'alaf itu orangnya bodoh-bodoh semua katanya. Na'udzubillah. Dan setelah saya tahu ini, saya terkejut. Subhanallah, ternyata mereka ini bukan bodoh. Mereka cerdas banget ini. Setelah saya lihat, oh ini ya kata mu'alaf ya, kok begini ya. Subhanallah, ini saudara. Jadi kan makanya saya menyampaikan ini bukan dalam rangka membangun kebencian kepada kalian saudaraku sebangsa setanah air. Tapi dalam rangka saya ingin memberitahu bahwa ayo kita bangun bangsa Indonesia ini dengan cara saling menjaga. Saling menjaga. Kalau misalnya ingin menyampaikan kebenaran agamanya, ayo kita sampaikan dengan dalil, dengan bukti, bukan dengan caci maki, saudaraku. Sahabatku, siapapun kalian yang nonton live ini malam ini, ayo seperti itu, saudaraku. Gak ada manfaatnya masalahnya. Gak ada manfaatnya, saudara. Gak ada manfaatnya. Kalian menggunakan kata bodoh, mu'alaf bodoh, ini semua, wow, bodoh-bodoh gitu. Itu nggak ada manfaatnya. Justru kalian akan semakin dihindari oleh para mu'alaf, oleh orang-orang yang justru lebih suka kepada mengeluarkan argumen melalui dalil, melalui bukti yang ada di dalam kitab masing-masing bahwa apa agama yang saya bawa ini adalah kebenaran. Maka buktikan dengan dalil, buktikan dengan argumen, bukan dengan sentimen, saudaraku sekalian. Baik kalian yang sebangsa, seiman, sekeyakinan, atau kalian sebangsa, walaupun berbeda keimanan. Ini saudaraku. Kita lanjutkan lagi. Wadzahir. Wadzahir. Di sini
Artinya apa wadh-dhahir ini? Huwal awwal wal akhir wadh-dhahir. Wadh-dhahir yang saya ingat dari apa yang dijelaskan oleh guru-guru, ini adalah wadh-dhahir artinya segala sesuatu menunjukkan, menjadi bukti adanya Allah. Seperti itu. Di mana tidak menjadi bukti? Yang lain, ya coba kita berpikir tentang apa nih? Tentang manusia misalnya. Tentang manusia. Bahwa bukti bahwa dia adalah ciptaan Tuhan. Oke. Kalau kita berpikir tentang manusia saja, bahwa dia adalah bukti ciptaan Tuhan. Oke. Kita coba lihat dari mulai sejak kita lahir sampai saat ini, apakah kalian pernah mendengar orang yang berusaha membuat manusia yang sama dan sampai sekarang berhasil kemudian menjadi manusia beneran? Tidak ada. Tidak ada. Walaupun mirip, tapi tidak ada yang bisa langsung membuat. Utamanya nyawa. Nyawanya aja nggak mungkin dibuat. Nggak mungkin dibuat. Nah, kalau begitu sudah tidak mampu, jelas tidak ada yang mampu untuk membuat manusia yang sama, kemudian masih mau mengatakan bahwa manusia ada dengan sendirinya? Tidak mungkin, saudaraku, tidak mungkin. Kita ada internet ini aja, pas kita yakin bahwa itu ada yang membuat. Apalagi manusia yang justru lebih ruwet dari internet. Seperti itu. Kemudian nggak ada yang menciptakan. Itu kan aneh. Kan makanya ada pernyataan dari seorang YouTuber itu pernah bilang seperti ini. Kalau begitu, kalau memang alam, segala sesuatu selain Allah itu adalah bukti adanya Allah, berarti kalau alamnya nggak ada, kalau ciptanya nggak ada, ciptaannya nggak ada, berarti Tuhannya juga nggak ada dong. Katanya dia itu. Ini pertanyaan yang justru menunjukkan bahwa dia sendiri tidak paham dengan pertanyaannya. Karena kalau kita balik, coba bilang sama dia. Oke, kalau begitu. Kalau misalnya alam nggak ada, kemudian berarti Tuhan nggak ada dong. Jawaban kita gimana Kak sama dia? Loh, kamu nanyanya yang salah. Kok bisa nanyanya yang salah? Gitu. Kita jawab gini. Iya, kenapa saya bilang pertanyaan kamu yang salah seperti itu, pernyataan kamu salah yang seperti itu. Kenapa? Karena kalau nggak ada ciptaan, siapa yang akan nanya seperti itu? Seperti itu, nggak ada yang akan nanya. Nah ini juga, ini adalah sebuah keanehan. Jadi kita cuman tinggal balik-balik aja sebenarnya orang-orang pernyataan-pernyataan yang nyeleneh kayak gitu. Oke saudaraku, kita lanjut lagi. Wal batin. Kita lanjut. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Artinya apa? Seingat saya bahwa kata al-batin artinya tidak ada yang tersembunyi dari pengetahuan Allah. Tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah. Jadi kalau tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah, maka jelas ini layak disebut Tuhan. Kenapa? Maha mengetahui. Lah sedangkan Yesus, ini nanti kita akan bahas di episode-episode selanjutnya. Sedangkan Yesus pernah diprank oleh pohon apa namanya itu? Pohon ara kalau nggak salah ya. Yesus melihat dari kejauhan ada sebuah pohon. Oh, ini ada buahnya. Ketika Yesus nyampe di sana, ternyata buahnya nggak ada. Padahal Yesusnya nyangka ini ada. Ternyata nggak ada. Kan secara tidak langsung ini ada ya Yesus diprank oleh apa namanya? Pohon gitu kan. Kok ada Tuhan bisa nggak tahu gitu kan? Padahal ngelihat dari kejauhan ini kan berarti pandangan manusia yang terbatas, berarti dia tidak maha mengetahui. Ya mungkin dalilnya nanti kita akan sebutkan di episode berikutnya. Tapi saudaraku perlu diingat lagi bahwa ini bukan dalam rangka untuk kita saling mencaci maki, tapi kita yuk keluarkan argumennya, keluarkan buktinya. Apa yang membuktikan bahwa kata orang mu'alaf itu bodoh katanya, atau Tuhan yang membuktikan bahwa Yesus itu benar-benar Tuhan. Nah, ini juga harus dibuktikan saudaraku melalui akal sehat, melalui dalil, melalui isi yang ada di dalam
Al-Quran dan juga di dalam Bible. Begitu saudaraku. Dan ditegaskan di sini makin lebih jelas lagi, wa huwa bikulli syai'in alim. Dan dia Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Artinya memang nggak ada yang tersembunyi dari pengetahuan Allah. Kalau tidak ada yang tersembunyi, layak disebut Tuhan. Seperti itu. Layak disebut Tuhan. Dan makanya ini saudaraku, kita berhati-hati dari pemahaman-pemahaman yang menyimpang, yang justru ini nanti akan membawa kepada hal-hal yang merusak akidah kita. Kita jangan sampai terpengaruh dengan yang seperti itu. Apalagi ini kalau misalnya ditambah dalilnya ya, saya nambah dalil lagi melalui ayat Al-Quran, ya makin jelas. Akan semakin jelas bahwa yang layak disebut Tuhan adalah sesuatu yang tidak pernah tidak ada, dan tidak akan pernah tidak ada. Artinya yang layak disebut Tuhan yang ada terus. Permulaannya nggak pernah tidak ada. Kalau yang pernah tidak ada, ya nggak layak disebut Tuhan. Begitu saudaraku. Jadi berhati-hatilah. Ini kan makanya kata mu'alaf kemudian dikasih kesimpulan, setiap yang berawal dan berakhir pasti bukan Tuhan. Iya jelas. Karena kalau ada awalnya, itu ya memang bukan Tuhan. Contoh, adanya apel karena awalnya dari mana? Ditanam pohonnya dulu. Misalnya, kemudian muncul bunganya, muncul apel misalnya. Seperti itu. Jadi kan makanya yang layak disebut Tuhan adalah sesuatu yang tidak memiliki permulaan, yang tidak ada awalnya. Kalau ada awalnya, ada permulaannya, maka tidak layak disebut Tuhan. Itu saudaraku. Kan makanya kita perlu berpikir dengan cerdas di dalam hal ini. Ya bukan hanya di dalam hal ini, dalam segala hal. Agar kita mengetahui Tuhan yang layak untuk disembah, maka kita memang harus menggunakan akal sehat tanpa bukan hanya asal bertuhan. Yang dikatakan asal bertuhan hanya ikut-ikutan aja. Tidak seperti itu saudaraku. Yang benar itu adalah kita bukan asal-asalan, tapi ketahui buktinya apa. Disebut Tuhan, kenapa disebut Tuhan? Seperti itu. Kok bisa disebut Tuhan? Apa alasannya? Dari mana? Kok bisa? Nah, kemudian cari ciri-ciri yang layak disebut Tuhan seperti apa misalnya. Yang tidak layak disebut Tuhan seperti apa. Ini juga perlu dipahami, perlu diketahui oleh kita. Karena hal-hal yang seperti ini sangat mendukung dari keyakinan kita untuk menuju kepada keyakinan yang justru semakin tidak bisa diotak-atik oleh siapapun. Kalau kita memiliki keyakinan yang benar-benar kuat. Justru setiap ada omongan yang aneh-aneh tentang ketuhanan, kita nggak akan terpengaruh sedikit pun. Sama sekali tidak akan pernah terpengaruh. Kalau ingin membuktikan bahwa seperti itu, ya coba saja ketika kalian memahami tentang hal ini. Pahami dengan benar-benar. Cari gurunya. Gurunya siapa yang layak disebut sebagai guru, disebut sebagai orang yang memang paham dalam hal ini. Kemudian kita belajar kepadanya, dia terpercaya misalnya. Seperti itu. Kalau di dalam Islam itu saudaraku, di dalam Islam, membaca saja itu tidak cukup. Membaca saja tidak cukup. Misalnya karena kita sudah bisa membaca sendiri Al-Quran, kemudian membaca Al-Quran dipahami sendiri, tidak cukup itu. Harus berguru. Ada gurunya. Kan makanya di dalam Islam itu yang tidak sama dengan agama-agama yang lain mungkin, yaitu di bidang pengetahuannya. Pengetahuannya itu harus diperoleh dari guru.
Sedangkan apa yang kita baca sebagai tambahan itu adalah apa yang sudah pernah kita dapatkan dari guru, bukan dari buku. Jadi seperti itu saudaraku. Kan makanya kita berhati-hati, ayo kita bangun kebersamaan kita dengan tanpa mencaci maki. Boleh kalian menyampaikan eh, keyakinan-keyakinan kalian masing-masing, tapi tanpa mencaci maki, tapi tanpa menggunakan hal-hal yang menyakiti saudaranya, baik saudaranya sebangsa setanah air, sekeyakinan, atau sebangsa setanah air, walaupun beda keyakinan. Itu saudaraku. Jadi kan makanya ini harus kita dahulukan, tapi jangan sampai seperti orang yang salah memahami itu, orang yang mengatakan bahwa kemudian dipahami seperti ini. Itu kan biasanya bilang seperti ini. Akhlak itu di atas ilmu. Nah, ini seolah-olah memang kemudian dianggap bahwa lebih utama akhlak daripada ilmu. Nah, ini juga tidak tepat saudaraku. Pernyataan seperti ini tidak tepat. Yang tepat adalah ya, memang kalau misalnya akhlak di atas ilmu, artinya dasarnya harus ilmu. Akhlak menjadi benar kalau kita tahu ilmunya. Kan makanya dikatakan di dalam literatur di dalam Islam oleh ulama itu bahwa mau mencapai dunia harus dengan ilmu. Mau mencapai akhirat harus dengan ilmu. Jadi harus ilmunya terlebih dahulu seperti itu. Makanya di dalam ayat itu disebutkan bahwa ada dua yang diangkat derajatnya oleh Allah, yaitu satu, orang yang beriman dengan keimanan yang benar. Kemudian berikutnya, orang yang berilmu. Seperti itu saudaraku. Jadi kan makanya, kalau misalnya ada yang mengatakan akhlak adalah di atas ilmu, itu artinya dasarnya harus ilmu. Ilmunya dulu ketahui, ilmu cara berakhlak yang benar, cara berakhlak kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada sesama manusia, dan kepada lingkungan, kepada hewan, dan lain sebagainya. Itu semua ada ilmunya. Di dalam Islam tata caranya semuanya diajarin. Nah itu saudaraku yang sangat penting untuk kita sampaikan kali ini mungkin saudaraku. Dan kita akan lanjutkan nanti di episode berikutnya. Dan ini kita akan tetap terus menyampaikan hal ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita sesama muslim, bermanfaat untuk kita, semakin kokoh keimanan kita, tidak terpengaruh dengan keyakinan-keyakinan yang justru akan merusak keyakinan-keyakinan kita. Dan saya berharap setelah ini tidak ada lagi kata-kata yang tidak layak dikatakan untuk saudara kita sebangsa setanah air, walaupun beda keyakinan. Jadi seperti itu. Itu perlu diperhatikan, saudara. Perlu diperhatikan. Perlu diperhatikan. Ini perlu diingat. Karena saya juga tidak nyaman ketika melihat ada dari dulu sebenarnya, dari dulu ketika ada orang yang memperlakukan Al-Quran secara tidak layak seperti dibakar, kemudian diinjak, diapakan, dan lain sebagainya. Itu saya kira tidak, saudaraku, itu akan merusak ketentraman di dalam kenyamanan di dalam berbangsa dan bertanah air. Begitu saudaraku. Jadi kan makanya, yuk ke depannya kita sampaikan melalui dalil, melalui argumen, melalui bukti kebenaran menurut akal sehat dan lain sebagainya. Begitu caranya saudaraku, agar kita tidak berantem
sesama sebangsa setanah air. Karena yang penting adalah apa yang kita sampaikan itu sudah berdasarkan dengan dalil dan bukti yang nyata, bukan eh, dengan cara-cara yang tidak layak seperti yang sering kita dengar dari sebagian orang. Saya tidak mengatakan semuanya, dari sebagian orang. Dan makanya saya hanya bilang seorang tokoh. Dan itu pun saya tidak perlu menyebut namanya siapa, dari mana. Itu nggak perlu saya, saudaraku. Kenapa saya merasa tidak perlu? Karena justru ini hanya akan memperkeruh keadaan. Saya hanya menyampaikan ini karena hanya ingin ini dijadikan awal dari bahwa kita lebih mengutamakan argumen ke depannya, bukan sentimen, bukan dengan cara-cara yang tidak baik yang lainnya. Itu yang saya harapkan ke depannya. Semoga ini adalah awal dari cara-cara yang bisa kita lakukan untuk membuktikan kebenaran agama kita masing-masing ketika menyampaikan kepada orang lain. Karena dengan cara yang tidak baik, justru itu adalah awal dari ketidakbaikan yang akan kembali kepada diri kita sendiri. Begitu saudaraku. Jadi, oke, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Bagi saudara-saudaraku sekalian yang belum subscribe, silahkan bantu di-subscribe ini. Dan yang sudah subscribe, silahkan bagikan kepada yang lain. Semoga bermanfaat. Dan apabila ada hal-hal yang perlu kalian sampaikan melalui kolom komentar, silahkan terbuka saudaraku. Siapapun dirimu, saya akan terima dengan baik. Dan nantinya saya akan memberikan jawaban di episode berikutnya. Maka dari itu, saudaraku, yang semalam belum sempat saya sampaikan jawabannya karena tadi pagi saya tidak sempat live tadi pagi. Jadi hanya hari ini yang sempat saya live kembali. Maka pertanyaan yang tadi malam ada salah satu saudaraku yang bertanya berkaitan dengan orang tua. Dan nanti insya Allah di episode berikutnya dan pertanyaannya akan saya tampilkan di layar insya Allah. Dan bagi saudara-saudaraku sekalian yang lainnya, apabila ada yang perlu disampaikan yang bermanfaat untuk kita semua, silakan sampaikan melalui kolom komentar di bawah. Kurang lebihnya saya mohon maaf.